Kalau kita masih begitu kaku melihat bahwa sebuah kesalahan itu sepenuhnya kesalahan, ya kita akan sulit berdamai dengan diri sendiri. Senyata-nyatanya masa lalu, sekarang ini masa lalu itu sebenarnya sudah tidak ada. Yep. Adanya hanya di pikiran kita kan. Yeah. Hey, halo semuanya. Lu semua lagi nonton gue, Giri Ardian. Hari ini saya lagi ngobrol sama salah satu idola saya. Saya udah follow Mas Aji ini dari tahun 2015-an. Oh ya? Iya mas. Terus lama makanya ya? begitu kemarin kita DM-an, saya sempat upload tapi di close friend saya mas. Saya norak-norakannya di close friend. Terus akhirnya kita bisa collab kayak gini, makanya saya senang banget. Terima kasih Mas Aji atas kesempatannya. Sama-sama, terima kasih juga Mas Giri. Hari ini tuh pas banget, belakangan saya dapat DM dari teman-teman online saya. Banyak yang kan kisaran umurnya itu 20 tahun sampai 25 tahun lah mas, yang follow saya itu. Jadi quarter life crisis itu bukan hal yang asing buat kita nih. Banyak yang rasanya kayak ngelewatin hal-hal berat dalam hidupnya, terus jadi nggak bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Makanya pas banget kalau misalnya hari ini saya ngobrol sama Mas Aji, saya rasa saya juga masih perlu banyak insight gimana caranya supaya kita bisa lebih berdamai dengan apa yang udah pernah kita lewatin. Tadi seperti yang udah kita cerita di YouTube Mas Aji, juga saya melewati beberapa hal yang perlu pada akhirnya berdamai gitu. Mungkin cara saya berdamai perlu ada tambahan supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu, dan bisa jadi insight baru juga untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang gitu. Jadi saya pikir bahasan ini pas banget. Nah, pertanyaan pertama saya untuk Mas Aji adalah pilihan ganda loh ya Mas ya. Pilihan ganda kan? Bisa pilihan ganda, tapi pilihannya Mas Aji sendiri yang ngasih tahu. Jadi susah orang saya semua mau jawaban nanya. Benar ya. Biasanya kalau pilihan ganda itu ada di pilihan C atau pilihan D ya. Pilihan D gitu. Tapi Mas, menurut Mas Aji selama ini yang udah mungkin waktu Mas Aji ada webinar atau memberikan psikoedukasi ke banyak orang gitu ya. Sebenarnya hal yang pada akhirnya ngebuat kita kesulitan berdamai dengan diri sendiri itu tuh hanya akhir-akhir ini aja atau udah dari dulu sih Mas? Kalau sebatas yang saya pelajari ya Mas ya, soal berdamai dengan diri sendiri itu sudah cukup lama sih ya. Sejak dari dulu bahkan. Mungkin akhir-akhir ini kelihatan begitu ramai diomongin karena sosial media. Karena setiap orang terus bersuara bagaimana kesulitan berdamai dengan diri sendiri. Tapi kalau dilihat lebih mendalam, kita ini manusia kan banyak masalah ya. Itu sebenarnya kan bermasalah dengan dirinya sendiri, dalam arti bertengkar dengan dirinya sendiri. Nah, karena bertengkar dengan diri sendiri, maka perlu kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Iya, karena bisa jadi masalahnya internal gitu ya Mas ya, di dalam aja gitu sebenarnya. Karena kadang saya nggak tahu nih, mungkin Mas Aji bisa benerin kalau misalnya ada yang bilang dia tuh overthinking gitu ya, terlalu memikirkan banyak hal di dalam pikirannya. Sebenarnya kan mereka itu sedang memikirkan hal yang 80% mungkin atau berapa sebagian besar itu tuh nggak bakal terjadi di kemudian hari. Cuman dia sendiri memikirkan kemungkinan itu di kepalanya sehingga jadi masalah gitu ya Mas ya. Iya, cukup banyak masalah di hidup kita ya. Saya tidak bicara semua masalah ya, karena kalau semua masalah kan kelihatan menggeneralisasi, memukul rata gitu. Tapi cukup banyak masalah itu sebenarnya antara diri kita dengan pikiran kita sendiri. Maksudnya gini, contoh ya, tadi kan overthinking yang disebut Mas Gary ya. Contohnya gini,
misal saya dikecewain oleh seseorang gitu. Oke. Entah itu perihal relasi. Siapa Mas? Siapa Mas? Apa? Kasih tahu kita Mas. Ya pokoknya lah ya. Okay. Terutama zaman dulu waktu pacaran gitu kan kadang kan dikasih harapan palsu kan. Waduh. Dijanjiin ini dan itu gitu, tapi ternyata nggak beneran diwujudkan gitu janji-janji itu gitu. Nah kan kecewa kan. Yeah. Saya kecewa. Nah setelah saya mempelajari mengenai berdamai dengan diri sendiri, sebenarnya saya kecewa itu karena sikap orang tersebut, atau sebenarnya saya kecewa karena pikiran saya mengenai sikap orang tersebut. Wow. Ini yang perlu kita selami lebih mendalam. Yeah. Ternyata saya ya itu, dan mungkin teman-teman semuanya itu mengalaminya, kita kecewa itu karena pikiran kita sendiri mengenai orang tersebut. Jadi bukan semata kita kecewa karena sikap orang tersebut, karena ada aspek pikiran kita yang mempersepsi sikap orang tersebut. Kenapa ada aspek pikiran? Karena kalau orang lain selain saya mengalami kejadian tersebut, orang lain digituin sama orang itu tadi, belum tentu dia kecewa gitu, belum tentu sekecewa saya gitu. Nah uniknya hidup ini, serunya hidup ini adalah selama ini kita hidup itu sebenarnya sebatas pikiran kita kan. Benar. Ya, ini agak membingungkan biasanya. Saya sih nyambung ya. Bisa dipahami ya Mas? Bisa. Karena saya sendiri kadang bingung Mas. Soalnya gini Mas, berarti kadar kita menerima ketersinggungan, kadar kita menerima kekecewaan tuh masing-masing orang beda-beda ya Mas ya? Kenapa bisa gitu Mas? Karena pikiran kita Mas. Karena pikiran kita yang sebenarnya kita hadapin, bukan sikap orang itu gitu. Misal itu tadi balik ke, misal ini ada seorang ya, ini ada orang C lah. Kita berdua, ada orang si C ini melakukan satu perbuatan. Okay. Perbuatan yang sama. Si C ini melakukan perbuatan yang sama ke aku dan ke Mas Gary. Ya. Reaksi kita, respon kita kan tentu berbeda. Yeah. Padahal si C melakukan perbuatan yang sama loh. Tapi kenapa respon saya dan respon Mas Gary berbeda? Karena respon saya dan Mas Gary itu berdasarkan persepsi pikiran kita masing-masing mengenai sikap orang itu, perbuatan orang itu, perbuatan si C itu tadi. Nah, pikiran saya dan pikiran Mas Gary bisa berbeda karena masa lalu kita berbeda. Ya kan? Di situ ada belief system, ada mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu yang relate dengan sikap si C itu gitu. Dan itu menjadi bahan pertimbangan kita. Ya. Nah, balik lagi, masalah-masalah dalam hidup ini cukup banyak yang sebenarnya kita ruwet dengan pikiran kita sendiri yang mempersepsi satu kejadian. Jadi kadang kekecewaan itu tuh istilahnya mungkin taken not given ya Mas ya. Karena kita sendiri yang memilih kita mau kecewa atau enggak berdasarkan tadi yang kata Mas Haji, mungkin selama ini otak kita tergerus oleh masa lalu yang kita lewatin, peristiwa-peristiwa apapun itu, yang akhirnya ngebuat kita jadi merasa momen A ini atau masalah ini perlu kita tanggapi seperti ini, yang ini harusnya seperti ini gitu. Itu adalah pilihan-pilihan kita itu ya Mas. Jadi mungkin kalau misalnya saya bilang untuk bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita harus ngelihat dulu tuh ke dalam masalah-masalah di masa lalu itu yang pernah kita lewatin seperti apa gitu, peristiwa-peristiwa apa aja yang mungkin jadi highlight dalam hidup kita yang pada akhirnya ngebuat hidup kita seperti sekarang ini. Itu perlu dicari tahu dulu ya Mas ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Dan di awal perjalanan berdamai dengan diri sendiri dimulai dari kita sadar bahwa yang bikin kita kecewa, yang bikin kita sakit hati, yang bikin kita sedih, marah,
dan sebagainya itu aspek besarnya adalah diri kita sendiri. Jadi kita perlu berani untuk take responsibility. Ada kalanya kan kita ketika bisa sakit hati, kecewa, itu kita lebih sering menuding orang lain gitu, gara-gara orang lain gitu. Okay. Nah, selama kita masih melemparkan tanggung jawab itu ke orang lain, menyalahkan orang lain, ya perjalanan berdamai dengan diri sendiri itu ya masih sangat jauh gitu, karena kendalinya kita serahin ke orang lain. Yeah. Nah, jadi first step ya bisa dikata untuk berdamai dengan diri sendiri adalah berani untuk take responsibility bahwa ya ini kepenatan ini, rasa sumpek ini, rasa sesak ini sebenarnya saya bertengkar dengan pikiran saya sendiri. Saya bertengkar dengan perasaan saya sendiri, saya bertengkar dengan diri saya sendiri. Oleh karena itu, perlu berdamai dengan diri sendiri. Itu langkah pertama. Nah, langkah berikutnya, baru seperti katamu tadi, Mas Gary. Jadi, kita menyadari bahwa pikiran kita itu kan terkondisi karena kejadian-kejadian di masa lalu. Yep. Contoh misal saya sekarang ini nggak suka warna biru misal gitu. Misal. Oke, misal. Nah, ternyata waktu kecil, masa remaja saya, masa lalu saya bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun, saya memang punya kenangan pahit terhadap rasa biru. Mungkin gara-gara dulu saya dikasih permen bungkusnya warna biru, tapi terus dimarahin gitu. Nah, tapi terus saya persepsikan warna biru itu kayak wah menakutkan ya gitu. Sekarang terus saya setiap kali melihat warna biru marah, nggak suka. Yep. Nah, sadari keterkondisian pikiran kita. Yeah. Nah, dengan menyadari keterkondisian pikiran, maka kita jadi berjarak dengan pikiran kita. Menarik. Ya, nah menarik. Itu jadi awal untuk berdamai dengan diri sendiri sih. Ya, karena pertanyaan barusan itu triggernya adalah tiap kali orang minta jawaban di DM saya soal gimana cara berdamai dengan diri sendiri, mereka selalu menganggap jawaban yang bakal mereka dapat tuh seperti hitam dan putih gitu, benar atau salah, seperti ini bukan seperti itu gitu. Padahal kan nggak tahu menurut Mas Haji seperti apa, tapi kadang perjalanan berdamai dengan diri sendiri itu akar masalahnya itu nggak selalu tunggal gitu, Mas. Akar masalahnya itu bisa saja serabut gitu, bisa saja banyak gitu. Menurut Mas Haji gimana? Iya, sepakat sekali Mas. Jadi kita sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Salah satu faktornya karena kita begitu kaku ngejudge bahwa oh ini baik, oh ini buruk, oh ini benar, oh ini salah. Begitu kaku sekali mengkategorikan oh ini hitam, oh ini putih. Contoh misal terkait dengan masa lalu. Misal saya beberapa tahun yang lalu mengalami satu kejadian yang oh itu kesalahan saya gitu. Saya mengambil satu pilihan, misal pilihan jurusan kuliah misalnya. Terus saya sesali, saya dulu memilih jurusan itu adalah pilihan yang salah. Gitu. Ya. Di detik sekarang saya sebel sama diri saya karena dulu telah mengambil pilihan yang salah. Nah, kalau kita masih begitu kaku melihat bahwa sebuah kesalahan itu sepenuhnya kesalahan, ya kita akan sulit berdamai dengan diri sendiri. Nah, karena di hidup ini sebatas yang saya tahu, di dalam kesalahan itu, di dalam hal yang kita rasa buruk, di situ ada keindahannya. Demikian juga hal-hal yang kita sanjung, oh ini sebuah pilihan yang benar sekali, oh ini sebuah ideal sekali, sebuah pilihan yang ideal. Di dalamnya pun juga tentu ada sisi-sisi gelapnya. Gitu. Keutuhan ini, pola pikir utuh ini yang menjadi bekal kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Yeah. Karena kalau misalnya kita nggak jadiin masa lalu sebagai pelajaran, ya
cuman bakal jadi penyesalan aja yang pada akhirnya nggak mungkin ada kesempatan berdamai gitu ya Mas ya. Iya, lagi pula masa lalu ya sudah tidak eksis lagi di masa sekarang kan. Itu sebuah kesadaran akan kenyataan bahwa senyata-nyatanya masa lalu, sekarang ini masa lalu itu sebenarnya sudah tidak ada. Adanya hanya di pikiran kita kan. Tapi Mas, kan kita bisa bilang kayak oke, kita tuh sekarang nggak lagi hidup di masa lalu gitu. Tapi ada aja kan orang yang sampai sekarang tuh merasa hidupnya masih di masa lalu itu. Kalau dari sudut pandangnya Mas Aji, kenapa orang memilih untuk hidup dengan cara seperti itu? Alasan apa Mas? Yang paling berat biasanya? Ya banyak alasan ya, multifaktor. Tapi barangkali salah satunya adalah karena merasa nikmat aja dengan mengingat masa lalu. Tanpa sadar menikmati masa lalunya gitu. Kayak orang sulit move on ya, habis putus sama pacarnya sulit move on. Itu bisa jadi bukan karena nggak ada penggantinya, bukan berarti nggak ada kesempatan untuk move on, tapi bisa jadi karena dia begitu menikmati memori-memori, kenangan-kenangan di masa lalu. Menarik. Tanpa sadar loh ya, tanpa sadar kita menikmati luka kita, tanpa sadar kita menikmati patah hati kita, sehingga malah sulit move on, sulit pulihnya. Oleh karena itu kita harus ngasih definisi ke otak kita kalau ini tuh sebenarnya hal yang nggak harusnya dinikmati gitu ya Mas ya. Iya, pikiran kita memang tricky ya. Pikiran kita ini kadang suka mendramatisasi pikiran kita. Pikiran kita sering sekali memunculkan betapa nikmatnya masa lalu, kenangan-kenangan indah di masa lalu gitu. Yang emosional gitu ya Mas ya? Iya. Karena dengan seperti itu pikiran menjadi asik aja gitu. Nah, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak mengawasi pikiran kita sendiri atau kita tidak menyadari pikiran kita sendiri, kita bisa terseret hanyut di situ dan malah kita nggak hidup di saat ini gitu, nggak be present gitu. Sehingga malah kalau seperti kata Mas Gary tadi, kita kehilangan pilihan kalau kita masih terseret masa lalu atau terseret masa depan. Kalau kita benar-benar berada di present moment, di saat ini, di sini kini, maka kita akan lebih mampu ngeh gitu bahwa oh iya ya, saya punya pilihan gitu. Tapi kalau masih terseret hanyut masa lalu, masa depan, kadang seolah-olah hidup ini terpenjara gitu, kayak terkunci gitu, nggak ada alternatifnya gitu. Padahal ada pilihan. Iya. Karena saya nggak tahu, mungkin kita tuh akhirnya pikirannya itu tuh sudah terbiasa mendefinisikan bahwa sembuh tuh berarti hilang. Sembuh tuh berarti apa yang selama ini kita rasakan, sakit yang pernah selama ini kita rasakan itu tidak ada lagi gitu. Sedangkan nggak tahu menurut Mas Aji, definisi sembuhnya seseorang yang sudah berdamai dengan diri sendiri itu apakah seperti itu atau bukan? Iya, poin menarik sekali itu Mas. Jadi tadi kamu mengatakan bahwa sembuh itu selama ini kita mengartikan hilang. Jadi melupakan gitu, kayak sembuh pulih berarti tidak lagi ingat akan kejadian itu gitu. Padahal ya enggak juga gitu. Kenapa? Karena pikiran kita akan terus mengingat, bahkan ya, akan terus mengingat kejadian-kejadian di masa lalu. Akan terus mengingat, itu harus di highlight. Iya. Karena itu adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri kita kan. Hal-hal yang pahit itu akan diingat oleh pikiran kita. Karena kalau enggak, bayangin kejadian-kejadian pahit. Contoh, kita kepleset aja lah, ada pisang gitu, ada kulit pisang kita kepleset itu. Pikiran akan terus mengingat dalam rangka
mekanisme pertahanan diri untuk survive ke depannya, kita tidak lagi terpleset. Ya kan? Bayangin kalau kita melupakan hal itu, ya kita akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Wow. Maka balik lagi ke yang tadi, sembuh pulih itu adalah ketika teringat lagi kejadian pahit itu, teringat lagi mungkin kesalahan di masa lalu, tapi kita sadar bahwa itu hanyalah memori. Itu hanyalah ingatan, bukan kenyataan di masa sekarang. Menarik. Nah, itu memang perlu latihan, ya, perlu latihan. Menyadari bahwa ingatan yang muncul itu, memori yang muncul itu, bukanlah kenyataan, tapi itu hanyalah ingatan dan memori. Menarik, menarik sekali itu barusan. Jadi itulah kenapa waktu itu saya sempat baca artikel yang ini kan juga berhubungan dengan trauma. Ya. Jadi sebenarnya trauma di masa lalu itu tuh mau gimana pun kita usir, hilangin gitu, nggak bakal bisa hilang. Justru kalau kita berusaha untuk mengusirnya, itu justru bakal balik lebih hebat lagi. Waktu itu gambarannya kayak mainan yang ada mainan yang diginiin, dijatuhin terus dia balik lagi gitu, Mas. Ya kita pikir kalau kita bisa nganuin trauma, kita bisa mendorong trauma jatuh gitu, terus dia bakal jatuh gitu. Ternyata dia bakal balik lagi gitu. Iya. Maka itulah kenapa judulnya berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Iya. Ya, semakin berusaha melupakan, kita akan semakin ingat malah. Ya. Kalau kita tidak berusaha melupakan, dan juga tidak berusaha mengingat-ingat tentu saja, maka dengan sendirinya pikiran akan menyimpan memori itu di porsi yang pas, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Ketika pikiran menyimpan memori di takaran yang pas, nah itu bermanfaat buat kita untuk kedepannya. Maka dari itu definisi berdamai dengan diri sendiri itu bukan sembuh tapi pulih. Iya. Kalau permainan katanya seperti itu, ada yang menyebut pulih ya, karena kalau sembuh kan lebih cenderung hilang kan, penyakitnya hilang gitu, atau hal yang bikin menderita hilang gitu. Enggak, kalau pulih lebih ke ada, cuma kita tidak lagi tercengkram oleh rasa sakit itu. Jadi kayak misalnya kita patah tulang, habis itu patahannya tetap bakal ada di situ, tapi pada akhirnya kita bisa menggunakan tulang kita seperti pada biasanya. Iya. Gitu ya, Mas? Iya. Dan lebih menarik lagi kalau kita lihat dari sudut pandang tadi, Mas. Sudut pandang bahwa semuanya itu utuh gitu. Bahwa pengalaman yang pahit di dalamnya ada manisnya. Pengalaman manis di dalamnya ada pahitnya gitu. Wow. Nah, kalau sudut pandang ini utuh, ya ketika mengalami sakit tadi, ya kita jadi sadar bahwa ini adalah bagian dari hidup. Ya. Menarik. Hanya dengan sakit, ya, kita menyadari kenyataan hidup ini. Iya. Ya karena juga biasanya sedih dan bahagia datang sebagai paket lengkap kan, Mas? Iya, kalau istilahku, pemahamanku adalah sedih dan gembira ya. Sedih dan gembira itu paket yang lengkap. Ketika kita mampu merangkul sedih dan gembira itu, maka kita baru benar-benar bahagia. Wow. Tapi kalau kita masih menolak sedih, hanya mau gembira, biasanya yang kita dapat adalah derita, suffering. Makanya ada yang bilang sedih, rasa sakit itu tidak bisa kita hindari. Itu sepaket dalam hidup ini. Tapi permasalahan suffering, menderita, itu pilihan kita. Wow. Oke. Saya rasa kita sudah dapat beberapa kesimpulan untuk bisa akhirnya berdamai dengan diri kita sendiri. Karena udah cukup menjawab bagaimana kita pada
gimana pun juga pada akhirnya kita itu nggak bisa mendefinisikan damai dengan diri kita sendiri itu sebagai sebuah kesembuhan yang apalagi diinginkan sekarang gitu, karena banyak yang pada akhirnya untuk bisa berdamai dengan apa yang pernah dilewati butuh waktu bertahun-tahun mungkin, atau butuh waktu yang mungkin terlihat sebentar tapi kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi itu adalah kayak perjalanan diri kita sendiri juga ya Mas ya ke depannya. Mungkin kita bakal terus bertumbuh, selama kita terus bertumbuh kita bakal terus melewati hal-hal semacam itu gitu. Jadi terima kasih Mas Aji. Sama-sama. Barusan tuh sangat insightful banget bahkan buat saya dapat beberapa hal yang bisa menambah saya untuk ini adalah hal yang harus saya highlight untuk nantinya proses saya berdamai dengan apa yang tadi saya ceritakan di YouTube Mas Aji bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mas Aji. Mungkin ada hal yang bisa ditambahkan mengenai berdamai dengan diri sendiri Mas Aji? Mungkin langkah pertama ya dari berdamai dengan diri sendiri ini adalah langkah yang seringkali dilupakan orang ya, yaitu melihat diri sendiri gitu. Jadi kurangi menyalahkan orang lain. Selama kita masih menyalahkan orang lain, sibuk menyalahin orang lain, ya kita akan sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi kurangi menunjuk ke sana, tapi kita menunjuk ke dalam dulu gitu ya Mas? Iya. Dan itu butuh keberanian sih. Wow, Terima kasih Mas Aji. Ya. Semoga ada hal baik yang bisa kita ambil. Ya.